Jabal Sur adalah gunung yang kalau didaki itu jarak sampai 2 jam. Ayo bersama foto. Awas bapak ada mobil. Awas bapak ibu ada mobil. Sini ayo ibu-ibu bapak-bapak. Ayo sini ibu-ibu semuanya sini. Ya. Ini Jabal Sur. Jabal Sur. Sedang dalam ini apa tahap renovasi. Iya, renovasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo sebentar di sini dulu sebentar. Ayo, ayo sini semuanya. Gak apa-apa, panas sedikit, panas pagi kok. Nah, di depan ini alhamdulillah Bapak dan Ibu udah melihat apa di depan? Apa namanya? Jabal Sur. Ini namanya Jabal Sur. Jabal Sur itu adalah goa, adalah gunung yang menjadi tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam transit sebentar ketika Rasulullah hijrah pada tahun ke-13 dari kota Mekah pasca wafatnya Siti Khadijah dan pasca wafatnya paman Nabi Abu Thalib. Dan ketika Rasulullah telah ditinggal oleh orang-orang yang beliau cintai, yaitu paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Siti Khadijah, yang merupakan dua pilar yang selama ini membentengi Rasulullah ketika diintimidasi, ketika diteror, ketika diancam. Ini dua benteng inilah yang selalu membentengi Rasulullah. Tapi begitu wafat, maka pilar ini yang membentengi Rasulullah akhirnya sudah tidak ada, dan para sahabat pengikut Nabi semuanya semakin besar penganiayaannya. Dan akhirnya Rasulullah hijrah ke Taif. Ketika Rasulullah hijrah ke Taif, demikian juga Rasulullah pun diusir oleh penduduk Taif. Dan akhirnya pada tahun ke-13 turunlah perintah untuk hijrah. Nah, Rasulullah pada waktu hijrah tersebut, di siang harinya Rasulullah tidak tahu bahwa Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain, abu-abu CS itu sudah siap untuk mengadakan makar ingin membunuh Rasulullah di malam hari. Pada waktu siang harinya mereka berkumpul untuk melakukan rapat. Rapat apa? Rapat untuk bagaimana cara menghabisi Muhammad malam itu juga. Ya, jadi dedengkot-dedengkotnya, tokoh-tokoh kafir Quraisy sudah kumpul semuanya dari seluruh Arab tuh, dari seluruh jazirah Arab sudah kumpul semuanya. Kata mereka, bahkan dalam rapat itu ada satu yang menyamar, Iblis. Iblis ini kan musuh kita yang paling utama. Iblis adalah yang pertama kali memusuhi ayah kita semuanya, itu Nabi Adam alaihissalam. Dan dia dendam hingga sampai detik ini, dan dia tua sampai hari kiamat dikasih umur panjang oleh Allah Ta'ala. Jadi musuh dia yang paling besar pada hari itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Jadi semuanya udah rapat, kata yang satu, semuanya udah rapat. Kemudian dibuka oleh pimpinan rapat. Hari ini kita kumpul untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Mencari solusi bagaimana menghentikan dakwah Muhammad. Silakan bapak-bapak kasih pendapat masing-masing. Kata satu orang, kata salah satu ketua suku, katanya, bagaimana kalau Muhammad kita tangkap, kemudian kita kurung di satu ruangan, tidak ada orang yang tahu, kita biarkan dia kelaparan hingga mati. Oh, kata Iblis. Iblis menyamar orang tua, pakai sorban, pakai jubah. Orang nggak tahu tuh kalau Iblis. Kemudian kata Iblis, oh jangan, kata Iblis. Kenapa jangan? Kalau nanti Muhammad dan pengikutnya, keluarganya tahu kalau kita yang mengurung dia di sini, maka kita akan dibunuh dan kita akan dibalas oleh pengikut-pengikut Muhammad. Kalau begitu cari pendapat yang lain. Berdiri satu lagi ketua suku. Kata ketua suku, bagaimana kalau Muhammad kita bawa ke tengah padang pasir, kita tangkap, kita bawa ke tengah padang pasir, kita campakkan tengah padang pasir,
biar dia mati di sana. Dah, kata yang lain jangan, kata iblis kata berdiri, kata iblis, jangan. Kalau nanti Muhammad juga jalan, ada kelompok-kelompok atau kafilah-kafilah dagang dari Mekah mau ke Madinah lewat dan dapat Muhammad tengah jalan, dan mereka cari tahu siapa yang membuat Muhammad ditangkap kemudian dibuang seperti ini, maka kita akan diperangi oleh suku Muhammad atau pengikutnya Muhammad. Dan akhirnya semuanya pendapat-pendapat tidak disetujui oleh iblis. Kata iblis satu saja caranya. Kata iblis berdiri, bagaimana tuan-tuan kalau seandainya kita utus setiap suku yang banyak dari Jazirah Arab ini satu anak muda yang jago pedang, yang jago panah, yang jago gulat, yang jago karate. Untuk apa? Mengurung rumah Muhammad di waktu tengah malam. Kalau dia keluar, setiap anak muda harus mencincang Muhammad, sehingga darah Muhammad ada pada setiap anak muda dari setiap suku. Kalau itu terjadi, maka tidak ada pengikut Muhammad yang akan bisa membantu Muhammad, karena semua suku Arab punya tanggung jawab di situ, dan pengikut Muhammad tidak bisa melawan kita. Akhirnya itulah yang disetujui. Pada malam harinya, rencana mereka udah hampir berhasil. Ayo mama-mama, ibu-ibu ke pinggir sini, buka pintu. Ke sini dulu. Ayo buka pintu ke sini dulu. Baik-baik, ibu, ke sini semuanya, ke sini semuanya. Ke sini dulu semuanya. Ayo sini semuanya. Ayo, biarkan dulu buka pintu tuh. Itu pintu proyek tuh. Kontraktor tuh masuk. Akhirnya pada malam harinya mereka berencana untuk membunuh Muhammad, tetapi Allah Ta'ala telah terlebih dahulu menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, malam ini engkau hijrah pergi ke kota Mekah. Tetapi kemudian Rasulullah datang kepada Abu Bakar menyampaikan rencana yang sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala, bahwa Muhammad di malam itu juga dia harus hijrah. Ketika Muhammad keluar dari rumahnya, ketika Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, Nabi Muhammad menaburi kepala pemuda-pemuda tersebut dengan pasir, sehingga mereka semuanya tidak sadar bahwa Muhammad udah keluar dari rumah. Dan yang ternyata di dalam yang tidur di tempat ranjang tidurnya Nabi Muhammad adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika dibuka, ternyata bukan Muhammad, yang ada adalah Sayyidina Ali. Nabi Muhammad udah berangkat dengan Abu Bakar. Kemana mereka berangkat? Ke sini. Inilah tempatnya. Rasul tidak langsung pergi ke kota Madinah, tapi Rasul menginap di dalam goa, di dalam Jabal Sur. Ada sebuah goa di dalam selama 3 hari 3 malam. Di dalam goa itu Rasulullah hanya didampingi oleh sahabatnya tercinta yang paling sabar, yang pertama sekali membenarkan dakwah Nabi Muhammad. Siapa orang pertama yang pertama mendakwah, yang menerima dakwah Nabi Muhammad? Yang pertama perempuan adalah Siti Khadijah. Yang pertama, belum ada satupun yang beriman. Yang kedua yang beriman adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi beliaulah yang menemani Rasulullah. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, manjat ke sana tuh. Umur Rasul berapa kira-kira ketika hijrah? Nabi umur berapa ketika hijrah, bapak-bapak, ibu-ibu? Rasulullah diangkat jadi Nabi 40 tahun. Umur 40 tahun baru diangkat jadi Nabi. Dia hijrah 13 tahun sesudah berdakwah di kota Mekah. Berarti 40 tambah 13 berapa? Umur 53 tahun Rasul dengan Abu Bakar naik ke sana. Bapak-bapak sanggup nggak naik ke sana? Hah? Masa nggak sanggup? Rasul 53 tahun dikejar oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan. Pada waktu itu masih kafir. Mereka tujuannya apa? Tangkap Muhammad hidup atau mati. Siapa yang dapat kepala Muhammad akan dikasih 300 ekor onta. Itu harga kepala Nabi Muhammad. Itu harga kepala Nabi kita. Tapi Allah Ta'ala maha kuasa. Allah Ta'ala melindungi Rasulullah dan memberikan petunjuk kepada Rasulullah agar jangan langsung ke Mekah, jangan langsung ke Madinah, tapi tunggu dulu di Jabal Sur, menginap 3 malam di dalamnya. Al-Kisah Rasulullah di dalam goa itu tersebut menginap selama 3 malam. Beliau tidur di pangkuan yang dijadikan alas tidur Rasulullah adalah paha. Paha siapa? Sayyidina Abu Bakar. Dan lubang-lubang yang ada dalam gua tersebut disumbat dengan jubahnya Abu Bakar. Karena kenapa? Di dalamnya dikhawatirkan ada ular. Ternyata betul ada satu ular yang keluar dan mematok, yaitu kakinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga birulah. Karena dia biru, menetes air mata karena saking tidak mampu menahan sakitnya racun ular tersebut. Jatuhlah air matanya itu ke pipinya Rasulullah. Rasul terjaga. Kata Rasulullah, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Kata Abu Bakar,
Bukan ya Rasulullah, aku bukan menangis karena takut, aku bukan menangis karena sedih, tapi aku dipatok oleh ular. Maka ular itu kemudian keluar dan berbicara dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa engkau patok sahabatku ini? Kata ular, aku udah lama di dalam gua ini menantimu ya Rasulullah, karena nenek-nenek ularku yang dulu. Ternyata neneknya tuh punya ular dulu. Kasih wasiat, kalau kalian sempat di masa ini akan ada datang akhir zaman, seorang nabi akhir zaman, harus ada satu cucu-cucuku ular ini yang datang situ menjumpai Rasulullah. Maka aku datang ke sini ya Rasulullah, menunggumu selama ini ya Rasulullah, dan aku tidak pernah mengeluarkan racun. Udah gatal mulutku, maka aku patok sahabatmu. Oh iya, kalau begitu apa penawarnya? Kata ular tersebut, air ludahmu ya Rasulullah.